Sudah ada anak-anak hebat. Sebentar ya, Bu Guru ganti baju dulu. Nah, Bu Guru sudah ganti baju. Sekarang kita akan memulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman hebatku semuanya. Berjumpa dengan Bu Ani dalam video pembelajaran tema 3 subtema 3. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, dengan kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Aduh sakit. Teman-teman, kalian dengar tidak? Sepertinya ada seseorang yang sedang mengerang kesakitan. Siapa dan kenapa ya? Yuk kita lihat. Pipit, kamu kenapa? Bu Ani dengar, sepertinya tadi kamu seperti mengerang kesakitan. Perut Pipit sakit, Bu. Dari tadi bolak-balik kamar kecil terus. Sepertinya kamu terkena diare, Pip. Diare? Apa itu diare, Bu? Gini saja, Bu Ani dan teman-teman di rumah mau belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nanti Bu Ani jelaskan apa itu diare. Tapi sekarang kamu minum obat dulu ya. Baik, Bu. Pipit minum obat dulu ya. Pipit, bagaimana keadaanmu sekarang setelah minum obat? Sudah agak baik kan, Bu, setelah minum Alhamdulillah. obat. Nah, anak-anak, apa yang dialami Pipit itu adalah salah satu contoh gangguan pencernaan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gangguan pencernaan manusia. Bu Ani harap setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui berbagai macam gangguan pencernaan pada manusia. Kemudian kalian dapat menjelaskan penyebab gangguan pencernaan manusia. Dan yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan cara mengatasi gangguan pencernaan. Nah, sebelumnya Bu Ani ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian apa saja organ pencernaan manusia? Ingat, Bu. Pipit ingat. Wah, Pipit masih ingat, teman-teman. Coba Pip, sebutkan apa saja organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan Iya, anus. betul sekali, Pip. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang harus dijaga agar berfungsi maksimal. Karena kita memperoleh nutrisi dari sistem pencernaan. Apabila organ pencernaan kita sehat, baik, maka proses penyerapan nutrisi akan lebih maksimal, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan kuat. Jangan-jangan Pipit kena diare karena tidak menjaga organ pencernaan ya, Bu? Bisa jadi, Pip. Hayo, kamu tadi habis makan apa? Pipit habis jajan di pinggir jalan, Ya Bu. ampun, Pipit. Kalau jajan harus hati-hati. Harus dilihat kebersihannya. Jangan jajan sembarangan. Iya deh, Bu Ani. Pipit janji. Nah, gitu dong. Pipit jadi ingin tahu apa saja gangguan pencernaan pada manusia. Setelah ini, Bu Ani akan menjelaskan apa saja gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan manusia yang pertama adalah MAH. MAH adalah gangguan pencernaan manusia yang menyerang lambung. Biasanya disebabkan karena meningkatnya asam lambung. Penyebab dari MAH adalah pola makan yang tidak teratur dan terlalu banyak makan
makanan yang asam atau pedas. Untung Pipit nggak suka pedas. Bagaimana Pipit tahu kalau Pipit terkena MAH, Bu Ani? Biasanya, penderita MAH akan mengalami gejala perut terasa perih, mual, dan muntah. Nah, cara mengatasinya adalah dengan makan makanan secara teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, Pipit, untuk gangguan pencernaan yang kedua adalah yang sedang kamu alami sekarang. Yang Bu Ani sebut tadi diare ya, Bu? Bukan diare, Pip, tapi diare. Iya, Bu. Diare. Iya. Apa? Diare adalah gangguan pencernaan pada manusia yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Seperti Pipit tadi ya, Bu? Sampai lelah sekali bolak-balik kamar kecil. Iya. Penyebabnya bisa karena makanan berbakteri, infeksi virus atau bakteri, intoleransi makanan atau jenis makanan, alergi obat, atau faktor psikologis. Iya, Bu. Tadi Pipit jajan sembarangan, jadi Pipit diare. Lain kali harus lebih hati-hati lagi ya, Pip, kalau jajan. Biasanya penderita diare akan mengalami sering buang air besar, feses encer, demam, perut terasa mual, perih, dan mulas. Cara mengatasinya bagaimana, Bu Ani? Cara mengatasinya dengan meminum larutan oralit. Selain itu juga menjaga kebersihan diri, makanan, dan minum. Gangguan pencernaan berikutnya apa, Bu Ani? Gangguan pencernaan berikutnya adalah usus buntu. Usus buntu? Ya, Pip, usus buntu adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus, lebih tepatnya pada bagian umbai cacing. Sakit usus buntu disebabkan oleh apa, Bu? Usus buntu disebabkan oleh sisa kotoran yang tidak tercerna di dalam tubuh kita, sehingga menumpuk pada bagian umbai cacing. Memangnya ada, Bu, makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh? Ada, Pip. Contohnya adalah biji-bijian, seperti biji jambu. Oleh karena itu, ketika kita makan buah, jangan ditelan bijinya ya. Lalu bagaimana Pipit tahu, Bu, jika Pipit sakit usus buntu? Gejala usus buntu biasanya perut bagian kanan bawah akan terasa perih, mual, muntah, dan demam. Cara mengatasinya bagaimana, Bu, kalau kita sudah terlanjur terkena usus buntu? Nah, Pip, cara mengatasinya adalah dengan minum obat. Tapi, kalau peradangan sudah begitu parah, harus dilakukan operasi pemotongan umbai cacing. Pipit nggak mau lagi makan buah dengan bijinya. Gangguan pencernaan berikutnya adalah tifus. Pipit tahu tifus, Bu. Dulu Pipit juga pernah terkena tifus. Oh iya, Pip? Iya, Bu. Pipit ingin tahu dulu Pipit tifus disebabkan oleh apa ya? Tifus adalah gangguan penyertaan akibat makanan yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Pipit, kamu masih ingat tidak gejala yang kamu alami ketika tifus? Yang Pipit ingat dulu, tubuh Pipit menggigil, Bu. Iya, betul sekali, Pip. Salah satu gejala penyakit tifus adalah tubuh menggigil. Selain itu, tubuh kita juga terasa lemas, mual, dan punggung akan terasa sakit. Lalu, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Cara mengatasinya adalah dengan menjaga kebersihan makanan. Tetapi kalau sudah terlanjur terkena tifus, maka mau tidak mau kita harus dirawat di rumah sakit. Gangguan pencernaan berikutnya apa, Bu? Gangguan pencernaan ada juga yang disebut sembelit, Pipit. Sembelit itu
kalau kita tidak bisa buang air besar ya? Iya, betul sekali. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan sulitnya buang air besar. Biasanya dikarenakan feses yang terlalu keras. Nah, sembelit ini juga disebut dengan konstipasi. Mengapa kita terkena sembelit? Sembelit disebabkan karena kurangnya makanan yang mengandung serat. Bisa juga karena kurang minum air putih. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kita terlalu banyak duduk atau menahan diri ketika BAB. Selain sulit BAB, gejala apa lagi Bu yang dialami penderita Gejalanya sembelit? selain susah buang air besar, itu juga biasanya BAB. Ketika kita BAB itu berdarah, kemudian kita merasakan nyeri pada usus, hemoroid atau yang disebut dengan wasir, dan feses yang sulit dikeluarkan. Berdarah? Wah, Pipit tidak mau terkena sembelit Bu. Kalau Pipit tidak mau terkena sembelit, maka Pipit harus makan makanan yang mengandung banyak serat. Selain itu juga harus memperbanyak mengonsumsi cairan seperti air putih. Lalu, Pipit juga harus aktif dan rutin berolahraga. Selain itu, Pit, ketika Pipit sudah merasakan ingin BAB, maka harus langsung dikeluarkan, tidak boleh ditahan. Kalau tidak, itu akan menyebabkan sembelit. Nah, selanjutnya ada gangguan pencernaan yang disebut dengan batu empedu. Batu empedu? Apa itu Bu Ani? Batu empedu adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan sakit perut mendadak yang disebabkan oleh terbentuknya batu di dalam kantong empedu. Gejalanya apa saja Bu? Gejalanya biasanya adalah penderita akan merasakan nyeri secara mendadak di perut bagian kanan atas atau tengah, kemudian merasa mual, muntah, hilang nafsu makan, urin berwarna gelap, sakit mah, dan diare. Disebabkan oleh apa batu empedu itu Bu? Batu empedu disebabkan oleh endapan kolesterol atau bilirubin yang menumpuk pada kantong empedu. Lalu bagaimana cara mengatasinya Bu? Penderita batu empedu biasanya harus melakukan operasi pengangkatan kantong empedu. Selain itu juga harus mengonsumsi obat. Ada lagi Bu gangguan pencernaan lainnya? Nah, gangguan pencernaan yang terakhir yang akan Bu Ani bahas di sini adalah wasir atau Pipit tahu hemoroid. Bu, karena nenek Pipit pernah sakit wasir. Nah, berarti kamu harus tahu apa itu wasir. Wasir adalah kondisi pembuluh darah melebar di sekitar anus yang disebabkan oleh peningkatan tekanan lokal pada pembuluh darah tersebut. Waktu nenek Pipit sakit wasir, nenek selalu berdarah jika buang air besar. Nah, selain itu, gejala wasir atau hemoroid yang lainnya adalah terdapat lendir ketika buang air besar. Selain itu, terdapat benjolan yang tergantung di luar anus. Kemudian ada rasa nyeri, pembengkakan, dan kemerahan di sekitar anus. Dan juga gatal-gatal di sekitar anus. Disebabkan oleh apa Bu penyakit wasir itu? Wasir disebabkan oleh karena seringnya mengangkat benda-benda berat secara rutin. Selain itu juga bisa disebabkan oleh batuk yang terus-menerus, kemudian sering muntah atau kelebihan berat badan. Bisa juga karena sering duduk terlalu lama atau juga dapat menyerang pada ibu hamil. Bagaimana cara mengatasi wasir Bu? Agar tidak terkena wasir, kita harus minum banyak air putih.
Selain itu, kita juga harus mengurangi konsumsi kafein dan alkohol. Kemudian kita menambah asupan serat pada makanan kita. Tidak menunda ketika buang air besar. Kemudian berolahraga. Nah, anak-anak, kita harus melaksanakan pola hidup sehat dan olahraga yang teratur agar terhindar dari berbagai macam gangguan penyakit, baik itu gangguan pencernaan dan gangguan yang lainnya juga. Iya teman-teman, jangan seperti Pipi tadi ya, karena jajan sembarangan Pipi jadi terkena diare. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas bukan tentang gangguan pencernaan pada manusia? Pipi sudah jelas Bu, teman-teman di rumah pasti juga sudah mengerti Bu. Jika kalian sudah jelas, kerjakan soal-soal yang akan Ibu tampilkan setelah ini dengan benar. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, sekian belajar hari ini dengan Bu Ani. Jangan lupa tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yaudah ya Pip, Bu Ani mau pergi dulu. Bu Ani mau kemana? Bu Ani mau mengikuti lomba video pembelajaran dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75 dan Hari Guru Nasional 2020 di Kabupaten Semarang tentunya. Doakan Bu Ani ya Pip. Baik Bu, Pipi doakan ya. Semoga menang Bu Ani. Terima kasih Pipin.